RW, kemudian juga narasumber kita, para asatidz, para pembina, panitia, serta seluruh peserta training pemuda masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, ini merupakan kegiatan yang bagus ya. Setelah beberapa tahun ini mungkin tidak ada kegiatan besar seperti ini di Masjid Al-Mutia. Akhirnya ada kegiatan besar yang mempersatukan para pemuda di Masjid Al-Mutia dan juga di Bogor Selatan. Nah, jadi bukan cuma di perumahan aja nih, kita bisa saling berkolaborasi se-Bogor Selatan. Nah, atas nama Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Al-Mutiha, kami menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan Masjid Digital Movement ini. Kegiatan ini merupakan bagian ikhtiar kita bersama dalam mengisi bulan suci Ramadan dengan aktivitas yang produktif, bermanfaat dan bernilai ibadah, bertempat di Masjid Al-Mutia, Pemoyanan, Bogor Selatan, Perumahan Kebun Raya. Insya Allah setiap Sabtu dan Ahad selama Ramadan akan menjadi momentum pembinaan bagi sekitar 50 pemuda dari masjid di Bogor Selatan. Kami meyakini bahwa pemuda adalah pilar peradaban. Di tangan merekalah estafet perjuangan dakwah dan kemakmuran masjid akan dilanjutkan. Oleh karena itu, melalui training pemuda masjid ini, kita berharap lahir generasi muda yang berilmu dan memiliki wawasan yang luas, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami, aktif, kreatif, serta siap berkontribusi untuk umat, mampu memanfaatkan teknologi dan media digital untuk kebaikan dakwah. Nah, seperti yang kita tahu, pemuda ini sangat luar biasa. Bahkan Presiden pertama kita pernah bilang tuh, berikanlah 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia, kan gitu ya katanya. Bukan 10 nenek-nenek, bukan 10 orang yang udah jago, bukan, tapi 10 pemuda. Kenapa 10 pemuda? Karena pemuda ini bisa memberikan yang tadinya mainstream, bisa menghasilkan yang out of the box. Ya, jadi kalau teman-teman pernah pakai Facebook, ya misalkan yang ada di handphonenya masing-masing sekarang, nah itu yang bikinnya pemuda juga. Siapa yang bikin Facebook nih? Ada yang tahu gak? Ya, Mark Zuckerberg. Dia pemuda juga. Dia pemuda dari lulusannya Harvard, bahkan belum lulus, masih kuliah tapi DO. Nah tapi beda ya, DO Harvard sama DO kita beda nih. Kalau di sana dia emang udah teknologinya udah sangat jauh. Jadi zaman kuliah bikin website namanya Facebook buat mempertemukan antar kelas. Nah akhirnya booming, viral, banyak yang suka, banyak yang pakai. Nah kemudian diteruskan sampai saat ini. Nah perusahaannya itu Meta ya. Jadi Instagram, WhatsApp, kemudian Facebook itu didirikan oleh pemuda. Nah terus selain Facebook, apalagi kira-kira hasil karya pemuda nih yang ada di dunia? Google ya. Nah, ada yang pernah tahu Google dibuat sama siapa? Nah, nanti bisa cek Google ya, ada Sergey Brin. Nah, itu pemuda juga. Di mana Google dibuatnya? Di garasi. Nah, jadi dari hal-hal kecil kita buat di garasi, kan teman-teman pasti punya hobi masing-masing ya. Nah, kalau yang ada di rumah, di kamar, biasanya kan mengembangkan sesuatu, apakah entah itu main game, apakah itu bikin project-project ya. Nah kalau di luar negeri biasanya pada punya garasi tuh. Nah garasinya itu dimanfaatkan buat dieksplorasi. Makanya yang senang teknologi, ngotak-ngatik laptop, bongkar-bongkar PC, nah kemudian bikin program-programnya, lahirlah Google. Nah dia kerjasama sama temannya, Larry Page dan juga Sergey Brin itu 2 orang. Jadi ada yang senang ngoding, ada yang senang pemasarannya, mereka saling kolaborasi. Nah itu kita bisa lakukan nih di Bogor Selatan ini, nanti kita bisa kolaborasi, teman-teman ada yang senang bidang desain. Nah di sini ada yang senang desain gak nih? Gambar-gambar. Nah saya juga dulu senang desain ya, makanya senang juga di grafik desain. Nah kemudian kalau sekarang bisa kita ngedesainnya pakai Canva ya, itu enak banget, gampang banget. Terus kalau yang seneng komputer, desainnya bisa diperdalam lagi pakai Photoshop, pakai Adobe Illustrator. Kemudian kalau yang senang videografi, nah bisa bikin sinematik ya. Nah ternyata dari hobi-hobi yang seperti itu,
Sekarang di dunia kerja paling banyak dibutuhkan. Jadi daripada teman-teman kuliahnya biasa, asal kuliah pulang, sekolah pulang, sekarang itu lebih banyak dibutuhkan yang lebih ke skill. Nah, jadi nggak peduli teman-teman mau S1, mau S2, mau S3, tapi kalau skillnya nggak ada, itu nggak dipakai. Nah, jadi lebih diutamakan skill sekarang. Nah, lowongan kerja pun sama. Sekarang itu banyaknya lowongan kerja itu kayak konten kreator. Nah, kalau kita sengaja kuliah buat konten kreator kan kayaknya masih jarang ya. Konten kreator itu lebih ke otodidak. Nah, jadi sekarang momennya pas nih. Buat teman-teman yang senang ada handphone, kita bikin konten sinematik gitu ya. Nanti yang ada teman-temannya punya iPhone bisa saling sharing tuh. Nah, sinematiknya bisa lebih bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman yang senangnya main game misalkan. Nah, di sini yang main game siapa nih? Boleh angkat tangan? Bersemua kayaknya ya. Nah, ada yang main Mobile Legend kayaknya nih. Nah, hampir semua ya. Kan di situ ada hero-nya juga tuh, ada Khalid. Pernah dengar gak? Khalid ya. Siapa tuh Khalid? Pernah ngecek sejarahnya gak? Siapa tuh Khalid? Ada padang pasir sama sorban-sorban. Nah, itu ternyata terinspirasi dari sahabatnya Nabi juga, ada Khalid bin Walid. Nah, nanti itu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tuh. Siapa nih Khalid bin Walid? Pedangnya Allah. Jadi dia ahli strategi. Ketika perang melawan ribuan pasukan yang sangat banyak, dia cuma sekitar 300 sekian, tapi bisa menang. Gimana tuh caranya? Nah, dia strategi-strateginya banyak banget. Nanti bisa kita bahas di acara-acara selanjutnya ya. Nah, kemarin juga pertemuan di Bogor Selatan itu membahas banyak juga. Ada bahas tentang kita nonton bareng. Nah, anak-anak muda kan senang nonton bareng ya. Daripada ke bioskop, satu orang 50.000 beli popcorn, ya mendingan di sini ya. Nah, di Almutia nanti kita bisa pasang proyektor, teman-teman silahkan request filmnya mau apa. Misalkan ada film 3D yang bagus kayak Bilal. Nah, itu kan tentang sahabat Nabi juga ya, Bilal ya. Dari budak biasa yang tadinya tidak diperhitungkan, tapi menjadi salah satu sahabat Nabi yang semua orang di dunia kayaknya kenal ya siapa itu Bilal ya. Nah, itu ada filmnya, nanti kita bahas juga. Nah, kalau teman-teman pemuda di sini ada masukan, kayak misalkan kemarin Ido, Pak, kita kan di atas luas nih, alhamdulillah ya. Masjid Al-Mutia ini masjidnya besar, area terbuka hijaunya luas, kemudian di sayap kanan, sayap kiri udah jadi bangunan semua. Kemudian di lantai 2 lagi, itu view-nya bagus. Nah, gimana kalau kita bikin coffee shop, Pak? Siap. Nanti teman-teman pemuda tinggal diarahkan ya. Perlunya misalkan kursi atau apa, kita wifi di sini ada. Nah, jadi daripada mabarnya di luar, kita mabarnya di sini aja. Jadi sambil mabar nanti ngomongin jemaah juga, kebaikan untuk umat. Jadi biar teman-teman remaja yang lainnya senang ke masjid itu gimana sih? Nah, daripada di luar kan, karena remaja itu harus ada kegiatan yang positif. Nah, betul seperti yang tadi Ustadz Hilal ya. Jadi kalau nggak ada kegiatan positif, maka dia akan lari ke yang negatif. Nah, positifnya seperti apa? Tadi teman-teman skillnya senangnya ke apa? Nah, itu perdalam di situ. Nah, misalkan teman-teman di sini ada yang game. Gamenya misalkan senang beli voucher terus. Nah, coba teman-teman biar bisa menghasilkan, coba sambil jualan pulsa. Nah, itu biasanya sambil jualan pulsa, jualan voucher. Nah, itu bisa jadi ada keuntungan tuh, teman-teman juga jadi tahu manajemennya, manajemen keuangan, kemudian juga manajemen keluar masuk buku kas ya. Nah, dari situ nanti kepake ilmunya. Nah, dari jualan pulsa terus teman-teman biasanya kan kelas sekolah ada banyak ya. Biasanya teman-teman sekelas juga, teman kelas sebelahnya suka ikut pengen beli juga tuh. Nah, itu minta modal aja ke orang tua, Pak minta modal 500.000 cukup. Nah, beli pulsa kan yang 5.000 ya. 5.000 untungnya 2.000. Nah, 10 kali udah 20.000. Nah, 20.000 sehari kali sebulan udah berapa tuh? Kali 30 udah 600.000. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang udah berpenghasilan? Masih minta orang tua semua? Nah, itu saya kasih triknya satu ya. Jadi kalau teman-teman pengen 600.000 sebulan, paling gampangnya kayak tadi jualan pulsa. Saya juga zaman sekolah dulu SMA tuh ya, jualan pulsa ke kelas-kelas sekitar. Jadi cukup WA doang, SMS. Man beli pulsa, siap, kirimin. Besoknya di kelas setoran. Oh, alhamdulillah tuh.
zaman SMA saya tuh udah bisa beli sepeda sendiri, beli HP sendiri. Nah, terus zaman kuliah emang senang bisnis juga dari jualan pulsa. Ya, kalau teman-teman tahu di dekat SMP 13 tuh ada toko box motor, itu juga dari waktu masih remaja juga. Dari zaman kuliah, kita Bogor kan hujan terus ya. Nah, bawa laptop kan susah, bawa buku juga susah. Kalau hujan masa basah semua, laptop sayang tuh bisa 7 juta. Kalau kena air hujan sayang. Jadi pakai box motor waktu itu. Zaman kuliah pakai box motor kayak gitu, kita review. Nah, ini pakai digital juga nih. Sekarang itu kan zaman review-review ya. Kalau teman-teman pernah dengar afiliator yang suka dapat uang dari Instagram, dari YouTube, nah itu kerjanya nge-review. Dari dulu sebenarnya udah ada. Dari zaman Kaskus mungkin ya. Sekarang Facebook, sekarang Instagram. Nah, jadi zaman boleh berganti tapi metodenya sebenarnya sama. Nah, dari situ review produk ada yang mau, Kang, mau box motornya nih, harganya berapa? Kita beli dulu di Tajur. Harganya cuma 600.000, udah itu kita jual 800.000, udah untung 200.000 tuh sekali jalan ya. Sekali jalan 200.000, kalau udah 10 kali udah dapat 2 juta. Nah, yang tadinya jualan pulsa, saya beralih tuh, jualan box aja, duitnya lebih kenceng, dapat 2 juta sebulan. Zaman kuliah tuh, gede ya, lumayan buat jajan-jajan, beli kopi segala macem. Nah, 2 juta sebulan, kumpulin 10 bulan, udah 20 juta. Wah, gede juga zaman kuliah tuh. Nah, jadi udah jarang minta ke orang tua tuh zaman kuliah. Nah, akhirnya sampai sekarang box motor itu bisnisnya tetap berjalan sampai sekarang. Nah, jadi itu berpotensi banget untuk teman-teman pemuda ya, agar menjalankan sesuai dengan apa yang disenangi. Senang desain, senang fotografi, senang game, itu dikulik terus. Nah, oke. Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan nyata dalam membangun pemuda masjid yang tangguh secara spiritual, intelektual, dan juga sosial. Kami juga mengajak seluruh jemaah dan masyarakat untuk mendukung serta mendoakan agar kegiatan ini berjalan lancar, diberikan kemudahan, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah dan niat baik kita dalam memakmurkan masjid dan juga membina generasi penerus umat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.